Alhamdulillah Alladzi lam yazal bisifatil kamali muttasifa wa bi athari rububiyyatihi wa alaihi ila ibadihi muta'arrifa fasubhanahu min ilahin ahata ilman bi jami'il kainati ma tahara minha wa mahtafa wa ahsa 'ala al-'ibadi a'malahum harfan harfa ahmaduhu subhanahu 'ala ma 'ama min alaihi wa wafa wa ashkuruhu wa huwa hasbuna fi kulli halin wa kafa wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadata man nazahu rabbahu 'ani syirki wa nafa wa ashhadu anna sayyidana muhammadan 'abduhu wa rasuluhu azkal anami syarafa Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika wa ala alihi wa ashabihi al-a'immatil hunafa ahli sidqi wal wafa'i wa man tabi'ahum bi ihsanin wa iqtafa amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala ibadallahi inna awqatal khairati yajibu an taghtanam. Hadirin salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama dan yang paling utama, mari semua kita yang hadir maupun yang sedang dalam perjalanan ataupun yang di rumah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah ciptakan kita sebagai makhluk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan kita tidak sebagai tumbuh-tumbuhan. Allah ciptakan kita tidak sebagai hewan-hewan. Tetapi Allah ciptakan kita sebagai manusia, sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini perlu kita syukuri. Kenapa dikatakan Allah sebaik-baik manusia? Karena Allah ciptakan banyak manusia. Tapi di antara manusia ada orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan ada orang-orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tergolong kepada orang-orang yang senantiasa iman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita nanti, dan kita mampu mengucapkan kalimat iman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir hayat kita nanti insyaallah. Salawat serta salam kita panjatkan pada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa cinta kepada Nabi kita, sehingga kelak insyaallah kita berharap mudah-mudahan Nabi mengenal kita dan memberikan syafaat kepada kita nanti di yaumil akhir insyaallah. Caranya dengan benar-benar mencintai Nabi, menjalankan sunnah-sunnah Nabi dari yang terkecil sampai yang besar. Dan Fatih berwasiat untuk sama-sama kita pada Jumat kali ini senantiasa kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan terus dengan penuh rasa syukur. Satu minggu kita telah diberi nafas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Jumat yang lalu
Satu minggu Allah telah berikan rezeki kepada kita dari Jumat yang lalu sampai Jumat hari ini. Satu minggu Allah senantiasa berikan kita ketaatan, keimanan kepada Allah dari Jumat yang lalu sampai Jumat ini. Maka jangan sampai iman ini runtuh, luntur, bahkan hilang, sehingga kita tergolong orang-orang yang tidak beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jaga terus iman kita, tingkatkan terus iman kita, sampai nanti nafas terakhir berhembus dari dalam diri kita, insyaallah. Mari kita gunakan waktu-waktu yang utama dengan sebaik-baik mungkin. Sesungguhnya tidak akan menyia-nyiakan waktu ibadah kecuali orang-orang yang tidak mengerti dari mana dia berasal dan kemana dia akan kembali. Orang yang tidak faham tentang hidup ini itu orang yang telah dikuasai oleh hawa nafsunya, sehingga orang itu tidak dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Bulan ini hadirin yang mulia, sebagaimana kita ketahui adalah bulan Sya'ban, bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Allah anugerahkan naungan sucinya kepada kita semua. Bulan Sya'ban ini berada di antara dua bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan di mana Rasulullah SAW di bulan Sya'ban ini, di dalam suatu hadis dikatakan, memperbanyak berpuasa untuk mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW dikatakan berpuasa sehingga kami menyangka beliau tidak akan meninggalkannya, dan beliau tidak berpuasa sehingga kami menyangka beliau tidak akan berpuasa. Saya tidak pernah melihat Rasulullah menyempurnakan puasa sebulan kecuali bulan Ramadan, dan saya tidak pernah melihat beliau lebih banyak berpuasa di bulan-bulan lain di luar bulan Ramadan kecuali bulan Sya'ban. Itulah yang disaksikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Di bulan Sya'ban ini Rasulullah SAW memperbanyak puasa, bahkan lebih banyak daripada bulan-bulan lain di luar daripada bulan Ramadan. Bagaimana dengan kita? Sekarang sudah masuk tanggal 15 Sya'ban. Masih ada 15 hari ke depan. Kalau kita ingin mencontoh Rasulullah, maka mulai besok semua yang ada di masjid ini puasa sampai bertemu dengan bulan Ramadan, sebagaimana yang telah dikerjakan oleh Nabi yang kita cintai, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Buktikan tanda cinta kita. Besok semuanya puasa. Hitung-hitung ajang latihan sampai masuk benar-benar di bulan Ramadan. Dan puasa kita bukan puasa sembarangan. Puasa yang dicontohkan oleh Nabi, sebagaimana tadi diceritakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi di bulan Sya'ban berpuasa sangat banyak melebihi bulan-bulan lain kecuali bulan Ramadan, karena bulan Ramadan satu bulan penuh. Maka di bulan Sya'ban ini Aisyah menyaksikan Rasulullah berpuasa dari awal Sya'ban sampai dengan akhir Sya'ban. Mari sama-sama, masih ada waktu, masih ada umur, masih ada kesehatan, besok kita niatkan untuk puasa, mudah-mudahan sampai di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang mulia, oleh karena itu mari sama-sama kita manfaatkan kesempatan ini sebelum nanti kita menyesal atas keteledoran kita
meninggalkan amal-amal kebaikan, amal-amal yang dicontohkan oleh Nabi kita. Jangan sampai nanti di alam kubur kita menyesal, kenapa dulu waktu sehat, waktu hidup kita nggak ikut Nabi, bulan Syawal puasa sebanyak-banyak. Jangan sampai nanti kita menyesal setelah sakit, baru kenapa kemarin waktu sehat kita nggak puasa. Maka mumpung masih sehat, mumpung masih hidup, mumpung masih diberikan kekuatan oleh Allah, dan mumpung masih ada sisa-sisa bulan Sya'ban, mari kita persiapkan amal soleh sebaik-baiknya untuk menghadapi hari di mana nanti hati kita akan dipenuhi dengan rasa takut. Mari kita gunakan kehidupan dunia ini hadirin untuk menggapai dan meraih kehidupan kebaikan kita di akhirat nanti. Mari kita senantiasa beribadah kepada Allah sebagaimana ibadahnya orang-orang yang telah merasakan wanginya keyakinan terhadap janji Allah. Demi Allah, sesungguhnya orang yang sehat tidak akan tahu kapan dia akan sakit. Demikian pula orang yang sakit tidak akan tahu kapan dia akan sembuh. Dan orang yang hidup, wallahi tidak akan tahu di mana, kapan, dan dengan cara apa dia akan meninggal dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamutu innallaha alimun khabir. Tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi ini di mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah yang Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Surat Luqman ayat 43. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya orang yang beruntung adalah orang yang menggunakan dirinya untuk beribadah kepada Allah dan merasa takut tidak akan selamat dari azab api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu marilah kita persiapkan diri menghadapi hari di mana kita tidak akan kembali kepada Allah. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna atas apa yang telah dia perbuat di muka bumi ini. Hadirin yang mulia, apakah kita tidak mengetahui bahwa maut telah merenggut nyawa banyak orang di antara kita? Orang tua kita, adik kita, paman kita, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Hal serupa pasti akan terjadi pada diri kita. Maut menghampiri setiap makhluk tanpa mengenal belas kasih. Dia datang bagai kilat yang menyambar. Oleh karena itu marilah kita bertaubat, segera mohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah dan kembali kepada jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbakti kepada Allah dengan setulus hati, karena orang yang tulus dalam beribadah tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, maka insyaallah kita semua akan memperoleh kemurahan dan belas kasih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amma man qalla wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahiyya hiya al-ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Shadaqallahul 'azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa
ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشافعنا وظهرنا ومولانا محمد. Jemaah sekalian, di khutbah kedua ini, di waktu yang penuh berkah ini, mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita mohon keberkahan kubur dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita mohon diselamatkan dari azab kubur Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita mohon kita diberikan keluarga yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, kita mohon mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan sebagai waktu kesempatan kita untuk membersihkan diri kita, mensucikan diri kita dari segala macam dosa-dosa, kemaksiatan yang kita lakukan setahun kemarin. Mudah-mudahan disampaikan umur kita di bulan Ramadan, dibersihkan diri kita, disucikan kita, dan kembali kita menjadi fitrah sebagaimana baik yang menurut insyaallah. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana Rabbana ighfir lana Rabbana ighfir lana wa liwalidina walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqina was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika fadlun minallahi wa kafaa billahi 'alima. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma afina fi badani, Allahumma afina fi sam'i, Allahumma afina fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inna a'udzu bika minal kufri wal faqr. Allahumma inna a'udzu bika min 'adzabil qabr. La ilaha illa anta. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan ya Allah, wa balighna Ramadan ya Allah, wa balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar